Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Akhirnya aku bikin video panjang lagi ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf dari kemarin itu aku jarang bikin short atau video panjang dikarenakan anak-anak itu kan baru masuk sekolah gitu. Jadi bolak-balik jemput, antar, pokoknya kayak gitulah. Paham lah ibu-ibu ya. Gimana kesibukan kita ketika anak-anak itu baru masuk sekolah. Baik, hari ini aku mau membahas tentang jaga lisan sebelum menyesal gitu ya. Pasti udah paham lah jaga lisan sebelum menyesal itu. Pernah gak sih kita itu kayak ngucapin sesuatu kayak nggak mikir gitu, nggak mikir perasaan orang kayak ketika kita habis body shaming ke orang, ketika kita habis menghina orang, kalau aku cuma bercanda pun kayak gitu kan. Terus kayak aku cuma ngomong gitu aja. Terus atau satu lagi, ah nggak ada yang denger juga pun kayak gitu ya teman-teman. Tolong banget jangan sampai kita itu ngomong seperti itu. Bisa jadi kayak satu kalimat yang menurut kita itu yang simple atau biasa aja, justru jadi sesuatu yang berat di sisi Allah, teman-teman. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seseorang yang bisa ngucapin satu kalimat yang mendatangkan kemungkaran Allah, yang dia sendiri tuh nganggapnya itu kayak kalimat itu nggak penting. Tapi karena ucapan itu dia bisa masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nauzubillah ya. Kalimat yang menurut kita biasa aja, tapi ternyata itu bisa membawa dan menggiring kita ke dalam neraka. Jadi hari ini kita akan membahas tentang lisan ya. Jadi gimana sih Kak, lisan itu tuh, sebenarnya memang kata orang lidah itu nggak bertulang, iya saking nggak bertulangnya dia akan seenaknya ngomong. Ngomong, orang mau tersinggung juga bodo amat, yang penting ngomong kayak gitu ya. Bener kan? Pokoknya dia ngomong, ngomong aja. Nah jadi, pertama itu kenapa lisan itu harus dijaga? Karena apa? Karena memang lisan itu kan kecil ya, kecil terus ya udah gitu, kecil tuh justru nggak kelihatan gitu kan. Nah dengan lisan kita tuh kan pasti bisa berzikir, dengan lisan kita bisa baca Quran, dengan lisan kita bisa bicara, kita bisa nasihat orang, kita bisa menghibur orang, kita bisa kayak yang sedih kita bikin bahagia dengan lisan kita dan kita bisa juga berkata baik. Tapi jangan salah, dengan lisan juga kita itu bisa berbohong, kita bisa fitnah orang, kita bisa mencela orang, menghina orang, adu domba orang, bahkan nyakitin orang sampai orang lain itu menangis, teman-teman. Hati-hati. Jadi Allah itu berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 18, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Artinya tidak ada ucapan yang kita ucapkan itu sia-sia karena setiap perkataan akan dicatat. Sedikit pun kita berbicara itu udah ada catatannya. Perbuatan kita di dunia ini semua udah dicatat sama Allah, nggak bisa ngelak ya. Kalau dihukum di dunia kita bisa lewat, tapi hukum di akhirat kita tidak pernah bisa lewatkan. Makanya jangan zolim, jangan jahat-jahat jadi orang. Aku selalu bilang jangan jahat jadi orang, jangan sombong jadi orang. Yang boleh sombong cuman Allah, tapi Allah aja nggak sombong. Ngapain kita sombong gitu ya? Kita cuman ya Tuhan, kita nih cuman makhluk kecil loh. Kalau ibaratnya tuh cuma remah-remah rengginang gitu. Jadi teman-teman kalau apa gimana ya, prinsip aku selagi kita itu masih berjalan dengan kaki dan di atas tanah untuk apa sombong, ya. Kecuali kita udah bisa melayang tanpa kaki, bolehlah sombong. Tapi itu kan nggak mungkin. Kita ini hanya manusia biasa, ya, yang kekurangannya banyak banget, yang salahnya banyak banget. Ya udah gitu loh. Jadi manusia yang baik aja, ya. Yang kedua, kalimat yang cuma bercanda, bukan berarti kita bebas, bebas dari dosa ya. Salah satu alasan manusia mudah melakukan dosa dengan lisan adalah karena mengatakan gini, aku kan cuma bercanda sih, gitu aja marah. Nah, padahal kalimat aku cuma bercanda itu di mata Allah itu udah dosa besar. Bercanda sih bercanda, tapi harus ingat, bukan berarti bebas kita tuh ngatain apa aja ya, harus ada batasan. Kalau candaan kita tuh isinya hinaan, bohong, fitnah, atau rendahin orang lain gimana? Gimana? Terus kayak orang itu sampai sakit hati, tersinggung, kan kasihan sampai pulang dia menangis dan berdoa sama Allah. Mau jadi apa kita, teman-teman? Makanya itu kita harus lebih hati-hati. Dan Allah berfirman juga di surat Quran surat Al-Hujurat ayat 11.
Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya. Boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka. Nah, ingat kita ngolok-ngolok orang. Nah, orang yang kita olok-olok itu lebih mulia di sisi Allah. Ya Allah, kan gitu. Gak lucu ya gitu. Kita mungkin kayak ngetawain seseorang itu karena pakaiannya. Ih, sering lah gitu loh, kayak kita nih lagi di mall jalan kan manusia nih bermacam ragam. Kita lihat pakaian agak aneh aja pasti kita mau wewe. Lihatlah gitu. Karena aku pribadi dulu juga kayak gitu. Lihatlah pakaiannya ya Allah, atau fisiknya kayak yang gendut banget atau yang kurus banget kan begitu. Terus kita, mungkin ngejek seseorang tuh karena kondisi ekonominya gitu, lebih rendah dari kita, atau lebih miskin dari kita. Ya Allah jangan sampai ya, roda ini berputar. Ingat semua yang kita punya hanya titipan dari Allah. Kita mungkin ngetawain seseorang tuh karena fisiknya, karena kita sering lihat orang disabilitas yang nggak punya tangan segala macam jalannya mungkin mohon maaf lebih buruk dari kita pasti mudah dalam hati kita mengatakan, "Ya Allah, jangan ya teman-teman ya." Jadi orang yang kita hina itu kan pasti justru lebih baik apa namanya kedudukannya di sisi Allah ya. Ya jangan sampai orang itu lebih baik daripada kita. Kita tuh carilah validasi Allah sebanyak-banyaknya. Jangan cari validasi manusia, nggak ada guna. Ya, yang ketiga jangan mudah memfitnah. Di Quran surat Al-Hujurat ayat 6, "Wahai orang-orang yang berfirman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenaran." Misalnya gini loh teman-teman, kan kita nih ya ngumpul lah ya, ngumpul sama teman-teman. Tahu nggak? Kemarin ya, ada nih katanya si ini tuh begini loh. Masa sih? Ah kan begitu ya. Sekarang tuh berita-berita seperti itu mudah tersebar karena apa? Karena misalnya dari A bercerita ke B, nah di B ini bercerita ke C. C ini bisa jadi menambahkan atau mengurangi ceritanya sehingga si C bercerita ke D itu akan lain lagi tanggapannya teman-teman. Nah itu yang seremnya nggak sih? Terus berita-berita yang kayak media sosial ini kan udah ngeri banget ya. Terus udah pencet aja share ke grup atau ke temen yang mau kita share itu udah jadi fitnah kayak banyak ceramah agama-agama yang dipotong-potong di share dan jadi fitnah ustadz-ustadz yang baik di fitnah-fitnah hanya karena dia ngomong kok ustadz ini ngomong kayak gini ya padahal panjangnya nggak begitu videonya. Nah itu yang harus hati-hati teman-teman. Kita sebagai orang yang berakal, ayo kita jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang menurut yang menjelekkan nama si A, B, C, D. Ayo kita cari kebenarannya, gitu ya. Serius, hati-hati. Hati-hati, terus yang keempat, hati-hati dengan ucapan saat marah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja bersabda, jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah diam. Hadis riwayat Ahmad yang dikuatkan oleh berbagai hadis tentang apa namanya kayak menahan amarah gitu ya. Jadi teman-teman kayak marah, jadi gara-gara marah tuh kan nanti kita bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak enak didengar. Misalnya kita tuh marah sama si A, sama suami, udah aku benci sama kamu, udah kita cerai segala macam. Jangan sampai kalimat-kalimat itu kita marah sedetik bisa apa namanya kayak menyesal bertahun-tahun. Yang kelima, jangan merasa kayak dosa kecil karena nggak ada yang melihat gitu ya. Allah berfirman, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Quran surat Al-Hadid ayat 4. Kayak gini, main media sosial, ngetik, ada ini kita nggak suka sama si A, kita pakai akun fake. Kita ketik nih, weh dasar sampah, dasar ini, begitu. Itu nggak boleh, nggak boleh. Kan memang nggak ada yang lihat, orang nggak tahu siapa kita. Kalau pakai akun fake, jangan sampai. Itulah yang berbahaya teman-teman. Tapi ingat, ada Allah, Allah melihat. Malaikat tetap mencatat apa yang kalian kerjakan. Walaupun orang lain tidak melihat, tapi ingat, Robmu melihat. Malaikat kanan kiri itu ada. Kalian pikir bebas? Enggak. Ingat ya. Allah udah berfirman di surat Al-Hadid ayat 4 ya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Hati-hati. Gimana cara jaga lisan? Berpikir sebelum bicara. Yang kedua, biasakan lisan hanya untuk berzikir. Yang ketiga, jangan ikut-ikutan bicara orang lain. Keempat, minta maaf jika salah. Yang kelima, biasakan berkata baik teman-teman ya.
Itu aja teman-teman pesan dari aku, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.